Assalamualaikum. Oke guys, balik lagi di R2 Project. Kali ini saya mau memperbaiki central lock mobil teman saya, karena central lock di bagian pintu tengah kiri dan pintu bagian belakang itu central lock nggak berfungsi. Jadi saat dikunci menggunakan remote atau melalui pintu bagian supir, itu central locknya nggak bisa ngunci pintu ya. Jadi pintu sebelah kiri, pintu tengah dan bagian belakang itu harus dikunci manual. Memang sedikit repot kalau mau kunci pintu manual ya, apalagi kalau kita buru-buru. Masa iya kita harus satu-satu dulu mengunci pintunya? Zaman sekarang udah canggih bro. Oke, di sini saya akan mencoba memperbaiki central locknya. Hal yang pertama saya lakuin adalah memeriksa motor central lock. Jadi setiap central lock itu bermasalah, saya pasti memeriksa di bagian motor central lock dulu, karena motor central locknya itu masih bagus atau tidak. Kalau motor central locknya masih bagus, berarti permasalahannya hanya di bagian kabel, dan kabelnya aja kita ganti. Jadi di sini saya mencoba mengetes motor central lock menggunakan aki mobil aja ya. Jadi terserah kalian mau bolak-balik, kabelnya nggak masalah. Yang penting saat kalian sambungkan kabel central lock itu ke positif negatif aki, di central lock itu ada pergerakan, berarti central locknya masih bagus. Mau sedikit mau banyak berarti central locknya masih bagus. Oke, kita pasang kembali central locknya, dan berarti permasalahan ada di bagian kabel. Kita skip aja di bagian pergantian kabel ini karena sedikit memakan waktu. Jadi kabel lamanya kita buang, kita ganti dengan kabel yang baru, dan gantilah kabel dengan kabel yang sedikit bagus. Kalau bisa bagusnya banyak-banyak ya. Oke, di sini sudah saya sambungkan kabel ke central lock, jadi tinggal menyambungkan ke bagian pintu depan. Jadi saat mengunci, yang pintu tengah juga ikut kunci. Nah, ini kabel lamanya kita buang saja, digunting nggak masalah, mau kalian gigit juga nggak apa-apa, mau kalian makan juga nggak masalah. Ini sedikit pemaksaan ya, karena mobil-mobil tua itu harus dengan kekuatan penuh. Dan ini kabel sudah saya ganti semua, saatnya kita melakukan pengetesan. Oke, bisa kalian lihat selepuk. Nah, ini central lock sudah berfungsi ya, dan bandingin central locknya sebelum diganti kabel. Ini mau tekan apa aja nggak berfungsi central locknya. Oke, kita lihat dari dalam. Itu sebelah kanan memang nggak bermasalah, tapi di sebelah kirinya itu bermasalah ya. Ini setelah ganti kabelnya sudah bagus semua, kita beralih ke bagian pintu belakang. Kita tes dulu. Nggak berfungsi kan? Seperti biasa, yang saya lakuin pertama kali adalah memeriksa motor central locknya. Jadi setiap central lock itu bermasalah, periksa dulu motor central locknya. Setelah motor central locknya diperiksa, baru periksa yang lain. Ini saya menggunakan adaptor 12 volt untuk pengetesan central locknya. Central locknya ini berfungsi atau tidak. Jadi saya menggunakan adaptor bisa, menggunakan aki juga bisa. Yang penting nggak melebihi dari 12 volt. Mau 5 volt juga bisa kalian buat tes, karena hanya melihat pergerakan dinamonya saja, dinamonya masih berfungsi atau tidak ya. Di sini kita coba, itu masih ada pergerakan, berarti motor central locknya berfungsi. Berarti permasalahan hanya di bagian kabel saja ya. Ini sudah saya skip, saya langsung ganti kabelnya, motornya saya pasang kembali. Dan ini yang sebelumnya. Nah, permasalahan di central lock itu simple, masalah klasik. Jadi
Kalau rusak central lock kalian nggak perlu khawatir, nggak perlu panik, yang penting kalian periksa dulu motornya. Dan inilah bagian-bagian kabelnya yang sudah saya ganti, lumayan banyak. Kabelnya udah serabutan, udah keras, udah jelek, udah buruk, wah udah pokoknya semuanya. Oke, demikianlah proses perbaikan central lock di pintu mobil Kijang Super K tahun 1996 speed 7K. Terima kasih ya.